Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, channel Rumah Bahasa Inklusif Indonesia mengangkat judul Intervensi Kesulitan Menulis pada Anak dengan Disleksia. Ya, jadi Bapak Ibu ini anaknya sudah terdiagnosis disleksia atau guru orang tua sudah melihat ada kesulitan untuk membaca, kemudian juga muncul begitu ya, ada kesulitan menulis. Nah, bagaimana kita mengintervensinya? Ya, jadi alasan pembuatan video kali ini adalah ada pertanyaan dan keprihatinan guru di sebuah sekolah dasar yang saya temui. Isi dari pertanyaan dan keprihatinan ini adalah mengapa ada anak yang sudah lancar membaca berdasarkan asesmen dari guru kelasnya. Namun demikian, guru kelasnya itu juga mengamati bahwa anak yang bersangkutan tidak lancar menulis dalam tugas dikte. Mengapa bisa ada perbedaan begitu? Oke, isi dari bahan kali ini saya ambil dari tulisan Hebert, Kearns, Hayes, Bazes, dan Cooper yang ditulis di tahun 2018 yang berisi kenapa begitu ya, atau alasan-alasan anak dengan disleksia kesulitan menulis dan bagaimana cara membantu mereka. Tulisan ini terbit di jurnal Language, Speech and Hearing Services in Schools pada tahun 2018. Silakan Bapak Ibu yang ingin mencari artikel lengkapnya ya, bisa dilihat misalnya di Google Scholar, karena untuk bahan kali ini tentu saja saya memilih ya bagian-bagian yang relevan untuk menjawab pertanyaan di depan tadi. Baik. Nah, untuk proses menulis sendiri, Bapak Ibu viewers, artikel yang saya kutip memberikan model seperti ini ya. Kita mulai lihatnya dari bawah ya, lalu bergerak ke atas, lalu ke atasnya lagi ya. Ini ada 3 lapisan, 3 tahapan begitu. Ya, jadi menulis itu ada pertama transkripsi ya, misalkan tulisan tangan ya, menulis dengan tangan atau mengetik, lalu tentu saja transkripsi ini termasuk juga ejaan, begitu ya. Jadi anak harus bisa menulis atau mengetik, mengetik apa, menulis apa ya, sesuai dengan aturan ejaan. Nah, kalau dia kemudian sudah menguasai itu, tentu saja dia juga harus menguasai fungsi eksekutif. Ya, jadi setting goals ya, tujuan. Mau nulis apa sih? Begitu ya. Lalu planning atau perencanaan ya, bagaimana misalnya hurufnya seperti apa ya, urutannya di mana ya, lalu kecepatan menulisnya seperti apa. Ya, karena misalnya kalau kita bicara dikte ya, tentu saja kalau irama menulisnya itu tidak tertib ya, pasti dia akan ketinggalan begitu. Jadi ada pengaturan di sini ya, di fungsi eksekutif. Lalu providing self instruction and using self speech ya. Ini anak harus juga bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ya, kita bayangkan misalnya tulis saya ya, dia dengar saya, lalu tulis saya tuh tulisannya seperti apa begitu ya. Lalu juga ada self monitoring ya. Jadi ketika dia sudah menulis saya ya, misal ada kesalahan, ya dia bisa menangkap kesalahan itu dan kemudian memperbaikinya. Oke.
Lalu pada jenjang atau tahapan kedua ini terkait dengan, memori kerja ya. Jadi ketika orang menulis itu dia harus bisa tahu bunyinya ya, phonological loop ya, bunyi katanya ya, bunyi lalu huruf-hurufnya. Lalu juga dia harus memproses bentuk hurufnya begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun dia tahu misalnya bentuk katanya, bentuk hurufnya mohon maaf, ya, tapi dia di sini working memory-nya lemah ya, banyak lupa, ya, dia mau nulis apa bisa jadi bingung begitu ya, karena sebentar sudah ada nih idenya tapi sebentar terus dia lupa. Jadi memang working memory ini, sangat engage ya, sangat aktif ketika anak menulis ya. Terlebih ya, kalau tadi kita bicara, alasan, kenapa ada materi ini, dikte begitu ya, dia harus, menahan, menjaga supaya apa yang mau dia tulis itu ada di ingatan dia, ya, sambil lalu dia menulis begitu ya, apa namanya, memberikan, tanda-tanda di atas kertas. Nah, jadi kalau memorinya ini bermasalah ya, apakah bunyinya atau bentuk, hurufnya gitu ya secara visual, lalu juga, terkait, fungsi eksekutif kontrol eksekutif ya, kalau urutannya misalnya salah ya, atau, ada garis yang, harusnya di kiri lalu dia jadi di kanan misalnya ya. Ya ini akan, hasilnya juga terpengaruh ya, apa yang dia tulis. Nah, jadi dari 2 ini ya, hasilnya adalah text generation ya, setelah ditulis begitu ya, text generation, kita melihat hasil ya, apa yang ditulis oleh anak. Jadi ini, model yang diberikan oleh Haybert, et al. Ya, Haybert dan kawan-kawan. Oke, jadi di sini kita bisa melihat ya Bapak Ibu, bahwa menulis itu tidak hanya satu kegiatan begitu ya, tidak hanya satu tahapan, tapi ternyata ada 3 paling tidak dan ada, jenis-jenisnya begitu ya, kotak-kotaknya ini, jenis, terkait, ingatan misalnya ya, ada di kotak yang ini. Gitu. Jadi bisa saja ya kalau ada, bagian atau kotak-kotak ini begitu ya, tahapan-tahapan ini yang, sulit ya atau ada keterbatasan, ya ini akan mempengaruhi apa yang dia tulis dan kita harus sebaiknya mengidentifikasi ya sulitnya itu di mana persisnya ya untuk, anak-anak kita, siswa-siswa kita sehingga kita bisa membantu mengintervensi dengan sesuai. Oke, ini adalah contoh tulisan yang diberikan oleh artikelnya ya Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi diminta ya seorang anak usia 10 tahun diminta untuk menulis, permainan kegemarannya. Ya, termasuk, alasan ya, 3 alasan kenapa kamu, si anak ini begitu ya, kenapa, gemar ya, favorit ya, permainan atau game ini. Lalu dia mengatakan, "The game is Battleships." Nah, ini sudah ada salah ejaan nih, harusnya TLE ya, tapi dia TEL. I like it because I get to play with friends ya. Di sini juga, ada kesalahan, E-nya hilang ya, huruf E hilang. And I like, ships because ya, Bapak Ibu bisa lihat ini, because ya, sama nih sebetulnya kata yang sama, tapi di atas dia, mengejanya betul, di bawah C-nya ketinggalan ya. They're because they're big. Nah, ini harusnya they are ya. Jadi, ada, apa namanya, tulisan yang tidak sesuai dengan, kata-katanya ya, harusnya they dan are. Tapi dia menulisnya their ya, seperti apa yang dia dengar ketika orang mengucapkan ya. Jadi, eee, apa namanya, dia tidak tidak dari yang dia dengar itu tidak
bisa ya, belum bisa untuk menulis secara baik. Lalu playing ya, Y-nya hilang, lalu friends lagi, yang E-nya hilang ya. Playing with friends are fun to play with the. Nah, ini apa ini ya? Kita bingung juga nih, maksudnya apa nih, ya. Di sini ada, versi ketiknya ya, Bapak Ibu ya, bisa kita baca, "But you shall win." Nah, mungkin maksudnya shall ya, shall tapi dia tulisnya you shall ya, seperti ini. Lalu kita juga lihat bahwa tidak ada spasinya Bapak Ibu ya, jadi jarak antara kata itu tidak ada sehingga pembaca akan, sulit ya, ini berhentinya di mana nih? Kata satu gitu ya, lalu, kata 2 nih mulainya di mana? Kata 3 dan selanjutnya ya. Jadi, ada apa namanya, ada beberapa hal ya, urutan, lalu hilang, ya, lalu dia tidak mengikuti aturan ya, cara penulisan ejaannya ya, yang bisa kita lihat di contoh ini. Oke, selanjutnya, eee, artikel, menawarkan ya beberapa, cara ya, beberapa kegiatan intervensi yang, disarikan dari penelitian-penelitian lain, Bapak Ibu ya. Jadi ada referensi kepada penelitian-penelitian yang lain. Secara umum ada 2 kelas ya atau 2 jenis yang diberikan. Satu ada namanya kompensasi ya, kompensasi untuk defisit pada suatu kemahiran. Kedua adalah, perbaikan kemahiran. Nah, kalau perbaikan kemahiran adalah kemahiran yang masih belum maksimal atau belum optimal itu dilatih begitu. Ya, tapi kalau kompensasi adalah cara-cara yang bisa diambil, ya misalkan penggunaan teknologi, ya eee, untuk bisa ya semacam, jalan melingkar begitu ya untuk, menghindari, efek dari defisit. Ya, jadi, misalnya, tadi ejaan ya, kalau perbaikan kita latih ejaannya, tapi kalau kompensasi ini lebih misalnya, penggunaan, spell check gitu ya, penggunaan, pengecekan ejaan di, komputer misalnya. Ya, jadi ada 2 hal nih Bapak Ibu, bisa jadi kita di sekolah ya, itu lebih kepada perbaikan ya, kita latih perbaikan. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu bisa, mendapatkan artikelnya ya, Bapak Ibu bisa lihat ini ada tabel 3 ya, bisa baca secara lebih, pelan-pelan atau mungkin video ini bisa di-pause dulu ya. Bapak Ibu bisa lihat di tabel 3 ini ada, sebelah, kiri ya, sumbu yang ini, yang vertikal ya, ada jenis atau tipe strategi. Ya tadi, kompensasi ya, lalu di sini diistilahkan, remediasi ya, jadi yang, perbaikan begitu. Nah, lalu ada di sini, skill area ya, transcription ya, ada spelling, handwriting, executive function, sorry, transcription itu ada 2 ya, spelling dan handwriting, lalu skill, fungsi eksekutif, lalu skill, working memory ya, kita baca seperti itu. Nah, kalau misalnya kompensasi, misalnya spelling, spell check ya. Kalau remediasi ya, perbaikan misalnya, eee improving orthographic memory and analysis ya. Jadi kita, eee, ajak anak untuk, eee, memperbaiki memorinya ya dengan kegiatan-kegiatan dan untuk berlatih menganalisis apa yang dia dengar dan bagaimana kemudian menulisnya, misalnya. Ya, lalu remediasi atau perbaikan untuk handwriting ya, ada beberapa di sini contohnya.
Mungkin, 1, 2, 3 ya, bisa kita praktikkan nih, ya, improving letter formation ya, bentuk, huruf ya kita latih, kemudian modeling dan self, verbalization ya, kita akan beri contoh dan anak kita latih untuk bisa memberi, bisa mengucapkan begitu ya, apa yang dia perlu tulis. Ya, lalu juga, penggunaan, petunjuk-petunjuk visual ya, kita nanti lihat di slide berikutnya Bapak Ibu. Ya, lalu executive function, ya remediasinya bisa misalnya dengan sentence combining, ya. Kita berikan kalimat-kalimat kepada anak, lalu anak, diminta untuk menggabungkan, yang lalu kemudian ditulis. Gitu ya. Lalu juga, working memory, ya di sini kurang lebihnya adalah penggunaan strategi-strategi, ya supaya anak tidak harus, mengingat semua yang harus dia ingat begitu Bapak Ibu. Ya, jadi kita berikan, strategi, satu begini, 2 begini, 3 begini, begitu ya, supaya dia punya SOP-nya begitu ya, punya aturan-aturannya, langkah-langkahnya, sehingga setiap kali menulis dia tidak perlu ingat lagi, yang, terlalu detail ya, sehingga dia bisa fokus kepada ide, begitu ya. Karena kalau dia, harus ekstra memperhatikan misalnya bentuk huruf begitu ya, nanti idenya bisa kurang, sumber dayanya. Ya, jadi dia mau nulis sebenarnya kalau bicara misalnya dia bisa cerita, tapi kalau nulis nanti tulisannya cuma 2 kalimat, 3 kalimat misalnya. Nah, itu kenapa? Karena, ibarat, bahan bakar begitu ya, Bapak Ibu, ini bahan bakarnya sudah dipakai di tempat lain ya, tapi, ide ini nggak kebagian sehingga pengembangan ide, penggunaan kosakata yang, mungkin, lebih, apa ya, jarang ditemui ya, yang lebih, tinggi begitu ya, lebih, panjang kata-katanya dan sebagainya, itu dia sudah, eee, tidak bisa ya, karena bahan bakarnya tadi sudah, habis. Ya, jadi di sini, strategi-strategi ya Bapak Ibu yang bisa kita pakai untuk, remediasi dan kompensasi. Oke, kasus di Indonesia Bapak Ibu, tadi yang, saya sebutkan di awal ya, kegiatannya adalah dikte. Jadi kelas 2 membaca sudah baik, ya, lalu yang nulis ya, yang menulis kalau, satu, huruf itu satu bunyi, ya dia sudah bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya seperti NG dan SY, ya nanti, ketinggalan, N-nya misalnya ya, tapi G-nya ada. Ya, jadi kalau, menulis yang seperti NG dan SY, tertinggal satu huruf. Terus juga kesulitan pada penulisan kata panjang dengan imbuhan, lalu juga menurut, guru kelasnya kadang tidak dapat menulis sama sekali pada tugas dikte. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya secara umum, eee, ini ada 2 jenis yang saya mau, bicarakan selanjutnya Bapak Ibu, terkait, perbaikan fungsi eksekutif dan tugas menggabungkan kalimat. Nah, jadi, tulisan tangan begitu ya, tulisan tangan kita rapikan dulu, Bapak Ibu ya. Kalau memang kita curiga, sepertinya dia banyak energi ya untuk, nulisnya ya, untuk motoriknya begitu. Ya, kita bisa lakukan ini ya, teach letters in groups by shape ya. Jadi kita kelompokkan ya, huruf-huruf yang, bentuknya mirip ya. Lalu tracing, ya, tracing misalnya kita berikan, seperti ini, ya, bentuk huruf lalu ada rongganya begitu ya di tengah, lalu kita minta anak untuk menulis di dalam rongga itu.
Ya, dan tentu saja ini harus diulang-ulang ya Bapak Ibu, sekali 2 kali bisa jadi belum, cukup. Lalu, kita bisa memberikan atau menyediakan visual cues, gitu ya. Kita berikan petunjuk dengan panah ya. Pertama, misalnya A, pertama ke sini dulu nih. Nah, lalu dari atas ke bawah garisnya, misalnya. Ya, lalu O itu dari atas. Nah, begini ya. Jadi kita berikan, visual cues. Lalu, eee, kegiatan menyalin Bapak Ibu, tapi tentu saja harus structured ya. Kalau Bapak Ibu, sudah, me menyimak video-video di channel ini, ya, satu hal yang, sering kali berulang ya, yang sebetulnya merupakan prinsip juga dari, eee, banyak ya, banyak video, banyak materi untuk disleksia, itu adalah struktur ya, penjenjangan ya, pengaturan. Jadi, oke ini menyalin, tapi kalau Bapak Ibu ya, kita semua ingin mendapatkan hasil yang optimal, ya, maksimal, ini tidak boleh random, ya, tidak boleh acak, harus ada aturannya, harus ada strukturnya. Jadi misalnya di sini, apa targetnya? Ya, targetnya adalah yang, dengan lengkungan begitu ya, ya kebanyakan ini ada A, ada P, ada E begitu, O ya, dan yang, huruf-huruf yang mengandung, garis. Nah, jadi, ini, jangan jangan random ya, jadi tidak ada misalnya seperti K gitu, karena K ya, huruf K secara visual dia, tidak mirip nih dengan, huruf-huruf yang ada di sini, begitu ya. Jadi, copying practice ya, kegiatan menyalin yang terstruktur. Ini bisa kita lakukan untuk membantu memperbaiki tulisan tangan. Oke, lalu kalau kita melakukan yang barusan Bapak Ibu ya, perbaikan tulisan tangan, itu akan juga nantinya berkaitan dengan perbaikan fungsi eksekutif gitu. Karena membantu otomatisasi gerakan motorik untuk memudahkan integrasi dengan ortografi. Ya, jadi, ide begitu ya, mau nulis apa, bunyinya seperti apa, lalu dia, tulisan tangannya itu sudah otomatis ya, nanti, eee, apa namanya, tulisannya gitu ya, terkait nanti juga ejaannya, ya ini akan menjadi lebih mudah ya. Jadi misalnya tadi, NG ya, NG, kalau dia membentuk huruf N atau G-nya saja masih sulit ya, apalagi dia kemudian bisa memahami dan menulis, bahwa NG itu, bunyinya tuh eng, begitu ya. Itu nanti terlalu repot jadinya ya, makanya nanti butuh waktu lebih banyak gitu ya, anak ketinggalan atau misalnya ternyata terlalu, sulit untuk dia, dia bisa tidak menulis sama sekali. Begitu ya, karena memang tahu-tahu dia masih mikir, tahu-tahu selesai gitu ya diktenya. Ya, karena memang bahannya tidak terstruktur ya, terlalu rumit untuk dia. Nah, ini untuk menggabungkan kalimat Bapak Ibu, jadi kalimat-kalimatnya sebetulnya sudah lengkap ya. Misalkan yang pertama, jellyfish have hoods and tentacles. Ya, tapi ada kalimat kedua nih, their tentacles are numerous. Ya, jadi ada kata sifat yang diinginkan ya, diarahkan untuk disebutkan sebelum tentacles. Ya, lalu their hoods are gelatinous. Nah, gelatinous ini diarahkan untuk disebutkan sebelum hoods. Nah, jadi anak diberi instruksi coba gabungkan kata-kata dari 3 kalimat ini ya, supaya hasilnya ya menghasilkan kalimat yang baik. Nah, bisa dibaca dulu Bapak Ibu ya, dibaca dulu kita buat kalimat seperti ini bahasa Indonesia
ya, baca dulu lalu, sudah setuju dengan, hasil kalimatnya ya. Nah, kalimat itu kemudian ditulis. Ya, jadi bisa, diskusi dulu ya, tidak harus anak betul-betul dari awal tuh dia mikir sendiri, enggak, gitu ya. Karena, eee, bisa jadi belum bisa gitu ya, jadi kita kita temani dulu. Nah, bagian dia hanya, menulis hasilnya ya pada awal-awalnya. Ya, tentu saja pada sesi yang, mungkin ke 5 6 ya, barangkali sudah lumayan, banyak begitu ya sesinya, dia sudah mengerti instruksinya, ya dia baca sendiri lalu menulis hasilnya juga sendiri, bisa saja ya. Tapi, kita harus, perhatikan dulu ya beban, memorinya ya, beban pemrosesannya, kalau memang belum sanggup harus kita dampingi dulu. Oke, menggabungkan kalimat ya. Di sisi lain bisa juga Bapak Ibu, di apa, justru bukan digabung tapi dipisahkan, ya, memisahkan kalimat bisa saja, ya, kalau misalnya, diberikan seperti kalimat yang terakhir ini, ya, lalu bagaimana kira-kira dipisahkan? Ya, dan yang, perlu digabung Bapak Ibu tidak hanya kata sifat ya atau adjektiva, bisa lain-lainnya ya. Jadi ini juga melatih, sebetulnya, kemahiran, bahasanya ya secara umum, tidak hanya menulisnya, bisa saja. Oke. Nah, untuk anak-anak dengan disleksia seringkali, eee, apa ya, atau bahkan harus ya masalah, bicaranya itu tidak masalah ya. Jadi, mendengarnya tidak masalah, melafalkannya juga tidak masalah, tapi kemudian, menulisnya ya dalam materi ini. Nah, jadi misalnya, eee, di sini misalnya anak, belajar, eee, pola, yang baru nih terkait bunyi dan ejaan. Ya, misalnya, eee eee, "ceh" ya, "ceh." Jadi diperkenalkan dulu Bapak Ibu ya, "ceh." Ceh CH ya, tulisannya nih kita berikan tulisannya, CH pada bahasa Inggris ya, tulisannya CH, bunyinya eng, kok bunyinya eng, bunyinya ceh. Tapi kalau NG ya misalnya versi bahasa Indonesianya, ya kita bisa kasih tahu nih, NG bunyinya eng. Nah, kita kita ulang lagi kepada anak. Jadi NG itu bunyinya apa? Gitu ya, eng. Dia jawab nih anak, ya. Nah, lalu kita kita tanya lagi, kita balik gitu ya. Kalau bunyinya eng, hurufnya apa? Nah, anak jawab. Nah, jadi ini juga bisa kita, coba ya Bapak Ibu, karena siapa tahu, kelemahan pada dikte gitu ya, karena anak masih bingung ya, tulisannya apa, hurufnya sorry, bunyinya apa, lalu lalu tulisannya seperti apa gitu ya, hurufnya apa saja ya, yang lalu ketika dia menulis dia nggak bisa, gitu ya. Jadi mungkin dia bisa, mengatakan bunga, bunga misalnya, tapi, NG-nya itu dia belum yakin, makanya dia hanya tulis, N-nya saja atau G-nya saja ya. Jadi kita kita, latih juga seperti ini Bapak Ibu, kita pastikan kalau dia sudah tahu dan sudah bisa menulis, ya yang kita diktekan gitu ya. Oke, lalu, di sini juga, bisa kita coba ya, read and spell high frequency words. Ya, jadi, ada tulisan ya, ini bunyinya apa, ya bunyinya apa. Terus, kita minta untuk, eja. Ya, jadi hurufnya apa aja ya, anak, sebutkan. Lalu dari situ, dari menyebutkan, dia bisa diminta kemudian untuk menulis.
Oke ya, ini, blending ya, blending. Jadi, 1 bunyi, 1 huruf misalnya, lalu kita gabungkan ya. Lalu, encoding ya, encoding, menulis. Jadi misalnya kita berikan, langsung satu kata Bapak Ibu ya, the word is fish. What word? Fish. Ya, jadi kita pastikan dulu anak tahu nih, kata apa yang, sedang dipelajari gitu ya. Fish, oke, what word? Fish. Kata apa? Fish. What's the first sound? Bunyi apa yang pertama? Of, tulis, gitu ya. Bunyi apa yang pertama? Jadi bunyi of itu hurufnya apa? Nah, jangan-jangan dia bunyinya tahu ya, sekali lagi dia bunyinya tahu tapi tulisannya tidak. Jadi ketika dia menulis jadi salah. Gitu ya. Nah ini, seringkali, misalnya Bapak Ibu contoh di, yang sulit itu kata-kata yang misalnya ada awalan "meng", ya, lalu diikuti dengan kata yang awalnya "g", ya, seperti mengganti. Nah, G-nya kan jadi ada 2 tuh, Bapak Ibu. Nah, di situ, bisa, kita minta anak untuk menyimak dulu, gitu ya, menyimak dulu bunyinya apa saja. Ya, dia simak, dia sebutkan bunyinya apa saja, lalu kalau bunyinya sudah baik ya, kita pelan-pelan latih menulis. Ya, sehingga dia bisa, mengatakan misalnya mengganti ya, dan, ng lalu g lagi, ya, bukan, g cuma satu ya, bukan hanya yang ng saja lalu A, gitu ya, jadi menganti, ya jadi salah kan, gitu ya. Jadi, dia bisa dengar dulu ya, dia lafalkan kata-katanya, lalu dia tulis apa yang, dia dengar dan dia lafalkan. Bisa kita coba Bapak Ibu, ya. Oke, jadi, seperti itu, materi untuk, merespon ya pertanyaan dan keprihatinan dari guru-guru di, sebuah, SD negeri yang saya temui, ya. Tapi saya yakin, bahan ini bisa dipakai di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang tidak disleksia, Bapak Ibu, gitu ya. Karena, struktur atau penjenjangan itu, akan bermanfaat untuk semua anak sebetulnya. Ya, tapi tentu saja anak dengan disleksia itu lebih, membutuhkan struktur, gitu ya. Karena kalau tidak mereka akan repotan, ya. Kalau semua berikan tanpa apa namanya, tanpa ada pengaturan dari kita ya, akan jadi terlalu ribet untuk mereka, mereka bingung, lalu mereka nggak bisa nulis misalnya ya, sama sekali, tidak menulis apa-apa di bukunya. Baik, terima kasih. Mohon, respon ya, komentar Bapak Ibu, eee, supaya channel ini bisa, terus, men-support ya kebutuhan Bapak Ibu, guru dan orang tua di lapangan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.